Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para pemilik kapal, para owner surveyor, dan ABK, ABK deck maupun ABK mesin, superintenden, kawan-kawan galangan. Kali ini saya dari channel Sinau Kapal Indonesia Marina Shipyard sedikit berbagi perihal pembuatan langkah-langkah pembuatan repair list daftar perbaikan kapal selama kapal tersebut melakukan pengedokan di suatu galangan. Ya. Hal ini agar kita bisa mengetahui item-item apa saja yang harus dikerjakan selama di galangan kapal dan kira-kira perkiraan berapa lama perbaikan-perbaikan tersebut dapat dilakukan di galangan kapal. Serta kita bisa mengetahui lebih awal berapa sebenarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik kapal ya selama pengedokan kapal. Sambil kapal kita ngedok di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kita berbagi perihal hal tersebut ya. Langkah pertama yang harus dilakukan ini sebenarnya langkah yang harus dilakukan selama operasional ya. Selama operasional kapal itu kapal pasti akan melakukan suatu kegiatan ya. Dan kegiatan ini bisa dicatat di dalam suatu agenda atau log kira-kira bagian-bagian konstruksi mana yang bisa kita lakukan perbaikan. Nah, bila perbaikan tersebut tidak bisa dilakukan di atas kapal saat kapal terapung atau saat kapal beroperasi, maka perbaikan tersebut harus didaftar di dalam deck repair list. Dan itu adalah menjadi potensi, menjadi item yang akan dikerjakan di galangan kapal. Nah, hal ini akan melibatkan ABK deck. Ya, jauh-jauh hari sebelum kapal itu didok, mereka sebenarnya sudah tahu kira-kira bagian-bagian konstruksi apa saja yang harus dilakukan di atas galangan kapal ya. Itu menjadi daftar perbaikan yang pertama. Ini langkah yang pertama. Dan hari itu juga kita sudah bisa memperkirakan kira-kira berapa lama dan kira-kira berapa biayanya. Kemudian beriringan dengan itu ya, bersamaan dengan repair list untuk deck, kita juga ada namanya engine repair list. Ada mesin Indo, ada mesin bantu, ada pompa-pompa, elektromotor, genset ya. Kemudian terkait dengan permesinan yang lain, misalnya purifier, oil water separator, dan lain sebagainya. Termasuk electrical biasanya dimasukkan di dalam engine repair list. Kalau itu bisa dilakukan pada saat beroperasi, maka kita tidak tuliskan di dalam engine repair list, tapi dikerjakan oleh ABK mesin. Ya. Jadi daftar-daftar yang kira-kira tidak bisa dilakukan oleh ABK mesin pada saat kapal beroperasi, itu maka dimasukkan ke dalam engine repair list. Katakan itu diperbaiki pada saat itu, maka akan mengganggu operasional. Nah, itu dilakukan pada saat docking menggunakan engine repair list. Biasanya pemilik kapal itu akan berfokus pada deck repair list ya. Karena apa? Engine repair list itu bisa dilakukan pada saat kapal floating. Ya, kapal floating. Kecuali
terkait dengan poros propeller, steering tube, seal, dan lain sebagainya. Katup-katup itu biasanya dilakukan pada saat di atas dok. Dari dua hal ini, kita sebagai pemilik kapal sudah bisa mengetahui ya kira-kira berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Nah, hal ini biasanya kita harus punya histori ya. Histori kita pernah melakukan pengedokan di mana? Di kalangan A, di kalangan B, kita harus punya historinya. Kalau perbaikan ini berapa, perbaikan ini berapa gitu ya. Atau kita punya standar ya, perusahaan kita mempunyai standar tentang biaya. Itu bisa kita masukkan kira-kira besarnya biaya yang akan pemilik kapal keluarkan. Baik kawan-kawan semua. Kemudian langkah berikutnya apa? Ternyata di dalam langkah berikutnya ini kita melibatkan sumber daya namanya superintendent repair list. Seorang superintendent yang digaji baik itu secara in-house, merupakan struktur dari suatu perusahaan, biasanya departemen teknis, ya, itu bisa sebagai superintendent, ya, owner superintendent. Nah, biasanya kalau di lapangan, di kalangan, itu dikenal dengan owner superintendent. Nah, owner superintendent ini harusnya sudah bisa menentukan kira-kira daftar-daftar perbaikan apa yang harus dilakukan di atas galangan. Biasanya owner supervisor atau surveyor itu atau superintendent itu tidak mau tahu ya, dikasihkan ke galangan aja ya. Kira-kira kita harus mengkaryakan ya, kira-kira superintendent mana yang menguasai di bidang perbaikan kapal. Ya. Dari daftar perbaikan yang dibuat oleh superintendent ini dijumlahkan ya, ditambahkan dengan tahap kedua dan tahap ketiga, tahap 1, maka menjadi daftar yang harus ditulis di dalam repair list docking. Dan dari pada tahap inilah kita sudah bisa mengetahui kira-kira biaya berapa yang harus dikeluarkan oleh pemilik kapal ya. Jadi kembali lagi, owner surveyor harus menguasai. Sebenarnya dari owner surveyor itu sudah bisa menentukan berapa item apa saja yang harus dikerjakan. Celakanya sekarang ini banyak owner surveyor yang hanya menyerahkan kepada galangan kapal. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi pembengkakan ya, pembengkakan yang tidak diprediksi sebelumnya. Itu disebabkan karena superintendent atau OS belum memahami kira-kira apa yang harus dilakukan perbaikan ya, item apa. Tapi nggak apa-apa, katakan tidak bisa, tidak melakukan penambahan, bukan merupakan hal yang salah, tetapi merupakan mengakomodir ya, mengakomodir pekerjaan dek maupun pekerjaan mesin ya. Namun alangkah baiknya superintendent juga mengetahui kira-kira item mana saja yang bisa dikerjakan di atas galangan. Artinya demikian, kadang-kadang apa yang ditulis oleh dek itu sebenarnya tidak perlu dikerjakan di galangan ya, tidak perlu dikerjakan. Ini adalah koreksi daripada superintendent. Kadang-kadang superintendent menambahin, oh ini harus dikerjakan, nggak bisa tidak dikerjakan. Bahkan ada penambahan. Nah, itu sebenarnya item-item penambahan dan pengurangan itu bisa berasal dari superintendent juga itu. Baik. Setelah langkah pertama deck repair list, kemudian engine repair list dan superintendent repair list ini bisa kita dapatkan,
Maka langkah berikutnya kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan galangan, ya, galangan kapal yang akan kita tuju, ya, galangan kapal yang akan kita tuju. Biasanya galangan kapal yang akan kita tuju itu manpower-nya berasal dari marketing, departemen marketing, ya. Departemen marketing itulah menjadi kontak komunikasi antara pemilik kapal dan galangan kapal. Dari situ terdapat interview, ya, interview dengan owner, ya, kemudian dengan superintendent, dengan OS. Nah, akhirnya terbukalah dari item-item yang sudah dibuat pada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga tadi bisa dikerucutkan ke dalam tahap yang keempat, yaitu terkait dengan manajemen manpower-nya dari suatu galangan. Menentukan juga kira-kira item mana yang urgent, mana yang dilakukan di atas dock, mana yang dilakukan floating, mana yang sebenarnya bisa di extend atau ditunda pengerjaannya. Jadilah itu namanya repair list, ya. Repair list ada yang bagian urgent, ada yang medio dan tidak terlalu urgent. Kenapa? Karena bisa mengurangi biaya, ya, biaya-biaya. Seorang pemilik kapal tidak tahu mana yang harus dikerjakan, itulah mengakibatkan semua dianggap biaya besar. Sebenarnya ada biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan. Nah, baik kawan-kawan semua. Setelah pekerjaan nomor 1, 2, dan 3, dan 4 tadi, ada namanya persiapan dimulainya pengedokan, ya, dengan membuat daftar perbaikan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak galangan kapal, ya, dengan pihak galangan kapal. Ini yang dikenal dengan joint, ya, joint inspection atau joint survey. Joint survey dan joint inspection ini wajib dilakukan karena untuk mengetahui kira-kira porsi mana yang harus dikerjakan oleh galangan kapal dan porsi mana yang harus dikerjakan oleh subkontraktor, ya, subkontraktor. Nah, ini dibagi persiapan untuk memulai pekerjaan perbaikan atau pekerjaan oleh departemen dek atau mesin, ya. Kita harus dibagi mana yang departemen dek, mana yang departemen mesin, ya. Nah, dari situlah ada potensinya bertambah, bisa berpotensi berkurang. Cuman biasanya kalau pekerjaan yang sifatnya berkaitan dengan joint di galangan, tentunya galangan tidak bisa mengerjakan secara parsial, ya. Mengerjakan B misalnya, A-nya harus dilakukan dan B, C-nya juga harus dilakukan. Jadi bisa menjadi kompleks menjadi ABC, ya. Itulah kira-kira daftar yang pada tahap yang kelima. Nah, tahap yang ke-6. Nah, tahap yang ke-6 inilah adalah tahap di mana perusahaan pelayaran menyiapkan daftar semua pekerjaan yang perlu dilakukan selama pengedokan. Ini sudah semakin mengerucut karena ada satu lagi pekerjaan yang berpotensi timbul, yaitu disebabkan karena rekomendasi daripada pihak otoritas atau pihak pemerintah maupun rekomendasi dari badan klasifikasi di mana kapalnya dikelaskan. Nah, ini kenapa saya kasih merah? Karena ini sebenarnya akan menjadi kontrak, ya, kontrak final antara galangan kapal dan pemilik kapal. Ini perusahaan pelayaran harus menyiapkan semua pekerjaan ini yang perlu dilakukan di pengedokan. Lamanya berapa lama, kemudian biaya yang harus dikeluarkan
berapa. Tahap ini adalah tahap yang paling krusial ya. Kemudian dari terakhir itu dari daftar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, akhirnya kita menemukan daftar final, pengedokan final ya. Daftar pengedokan final biasanya ini terkait dengan kelas. Ada kelas, ada rekomendasi kelas ya, itu ada namanya daftar pengedokan final yang akan menampilkan semua program yang akan dilakukan di galangan kapal. Nah, dari daftar final ini jangan dibuang karena nantinya akan ada docking report ya yang dari galangan kapal. Itu biasanya kalau kapal sudah turun mendapatkan docking report. Namun pada saat ini masih repair list saja ya. Repair list pengedokan ya, repair list pengedokan. Nah, itulah kira-kira kawan-kawan semua. Jadi banyak pemilik kapal, ada yang rajin membuat tahapan-tahapan ini, ada yang semi rajin ya, dan ada yang kapalnya karena mencari uang terus, mencari pendapatan, akhirnya tidak sempat untuk membuat yang demikian ini. Sehingga pengedokan harus terencana dengan baik. Ya, demikian kawan-kawan semua. Sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kita bisa membuat langkah-langkah pembuatan repair list dalam rangka pengedokan kapal kita. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.